Baik, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin dan narasumber peserta webinar series ke-25 ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar series ke-25 dengan tema Sustainability dan Bisnis Berkelanjutan dalam Praktik Manajemen Modern. Perkenalkan, saya Tian Prasiwi yang akan memandu jalannya acara hari ini. Webinar ini diadakan dari bagian upaya Yayasan Meira Visi Persada dalam mendorong diskursus dan kolaborasi akademik maupun praktik tentang keberlanjutan dan peran manajemen modern dalam dunia bisnis. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu opening speech. Namun untuk opening speech karena Ibu Maida Rahmawati berhalangan hadir karena sedang mengisi acara Fokus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UMK, maka kita langsung saja ke acara yang kedua, yaitu sesi foto bersama. Sebelum acara inti dimulai, marilah kita membuka kamera kita untuk foto bersama untuk mengabadikan momen acara webinar kali ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wasiman SEMM dari Universitas Putra Batam dengan judul Sustainability dan Bisnis Berkelanjutan dalam Praktik Manajemen. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Terdengar, Bu. Ya, baik. Sebelum memulai pemateri kali ini, saya sedikit bacakan sepenggal CV daftar riwayat hidup tentang Bapak Wasiman. Jadi, Bapak Wasiman ini merupakan dosen dari Universitas Putra Batam dari 2014 sampai sekarang. Beliau juga sangat berpengalaman dalam dunia penelitian, penulisan artikel, dan juga penerbitan buku, sehingga mendapatkan HAKI. Beliau juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi, diantaranya yaitu workshop TOT level 4 dan pelatihan Turnitin. Itulah sepenggal riwayat hidup Bapak Wasiman. Untuk selanjutnya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga untuk Ibu Maida Rahmawati MM, MH dan PhD atas diberikan waktu pada saya dan kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu pada acara seminar ini. Salam kenal juga untuk narasumber yang lain, yaitu ada Ibu Ikhwana Asad SAG, MSc, PhD, dan MTA, serta salam kenal juga untuk narasumber Dila Puji Lestari, SPD, MSc. Baik, waktunya berapa menit ini? Untuk waktunya 20 menit, Bapak. 25 menit, Bapak. Baik, terima kasih. Dan saya mulai. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pada kesempatan ini kami akan sedikit memberikan materi tentang sustainability dan bisnis berkelanjutan dalam praktek manajemen. Dalam definisinya bahwa sustainability in business adalah pendekatan strategis yang memastikan keberlangsungan operasional suatu perusahaan dengan memprioritaskan keseimbangan antara tujuan ekonomi, dampak sosial, dan pelestarian lingkungan. Bisnis yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, profit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, people, dan kelestarian lingkungan. Ya, pertanyaannya adalah yang tujuan utama bisnis adalah terbagi atas tiga, yaitu yang pertama mencapai keuntungan finansial, memberikan manfaat terhadap masyarakat, dan tentunya bisnis itu adalah berhubungan dengan bisnis itu sendiri, yaitu berkelanjutan. Ya. Dan berdasarkan hasil survei, ya,
bahwa hasil survei yang saya lakukan adalah bahwa dengan pertanyaan keterangan adalah suka bisnis sekitar 10%, sudah berbisnis sekitar 2%, tidak suka bisnis 85%, tidak menjawab sekitar 3%. Ini berdasarkan survei tentang bisnis terhadap 300 mahasiswa pada semester 6. Ya. Dan selanjutnya adalah kita melihat hasil survei juga bahwa pertanyaan terhadap lanjutan pemilihan pekerjaan adalah bisnis 5%, ya, karyawan 80%, PNS 5%, dan tidak menjawab 10%. Ya, yang selanjutnya adalah alasan kenapa tidak suka bisnis. Yang alasan yang klasik pertama pasti tidak punya modal, tidak suka tantangan, dan tidak menjawab 100%. Nah, di sini kelihatan bahwa memang ini memang saya katakan mewakili dari mayoritas yang ada di, ya, tidak hanya di Batam, tapi boleh katakan hampir semua di saya sudah ada 4 wilayah, yaitu saya pernah di Tangerang, pernah di Bekasi, pernah di Sukabumi, dan pernah di Bogor. Dan artinya memang mayoritas seperti itu. Kenapa mereka pada tidak suka bisnis? Karena mereka, ya, yang pertama karena tidak suka tantangan. Mereka pada dalam tanda kurung mencari aman. Ya udahlah, saya kerja aja aman, selesai, tiap tiap bulan dapat gaji. Nah, itu, ya. Dan semua juga begitu. Bahkan di desa-desa juga begitu. Ya. Nah, kalau di desa berbanding terbalik. Kalau di desa, ya, yang mereka impikan adalah PNS, ya. Kalau saya berdasarkan survei, kalau desa adalah PNS. Tapi ini pengaruh kenapa di kota-kota besar mayoritas memilih jadi karyawan? Karena di sana banyak perusahaan-perusahaan. Nah, juga mereka, ya, tadi saya katakan mereka udahlah, karyawan ada, nyari aman, bisnis ngapain bisnis susah-susah. Nah, itu yang yang mereka itu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah modal bisnis. Modal bisnis sebenarnya nomor satu adalah kemauan. Ya. Kedua adalah jujur. Ya, finansial boleh katakan nomor tidak begitu ya, penting, tapi tidak menjadi nomor satu. Ya. Nomor satu adalah kemauan. Kenapa? Karena walaupun kita punya uang banyak, kalau kita tidak punya kemauan untuk berbisnis, ya nggak jadi. Dan sebaliknya, yang kedua adalah jujur, karena modal bisnis adalah itu. Ya, ya. Karena apa, ya? Dalam bisnis kan kita mengenal namanya branding. Nah, kalau kita sudah pernah membuat cacat ke mitra bisnis, nah, itu kemanapun kita akhirnya dicap, jangan bisnis sama si A lah, katanya. Jangan bisnis sama si B lah. Kenapa? Karena kita sudah pernah berbuat cacat, dan itu akhirnya sulit sekali untuk kembali kita merebranding uh, nama baik kita. Yang selanjutnya adalah finansial, ya. Ya. Finansial, finansial juga itu penting, tapi finansial saya katakan bahwa masuk ke kategori nomor 3, saya katakan demikian. Kenapa? Ya karena bagaimana finansial itu tidak begitu penting banget kalau kita punya kemauan yang keras, ya. Karena di sana, di luar sana banyak orang-orang yang mulai bahkan dari finansial kecil, ya, banyak di luar sana, tapi akhirnya bisa berhasil dan sukses. Nah, yang selanjutnya adalah strategi nih, karena bisnis pasti akan berhubungan dengan strategi. Nah, pasti bisnis juga akan melihat produk apa yang akan dijual, jasa apa yang akan dijual, ya. Dan siapa pemakai atau pembelinya.
Yang selanjutnya adalah bagaimana setelah strategi adalah pengembangan diri serta pendidikan. Ya, pendidikan adalah untuk saat ini sangat menunjang untuk saat ini ya. Kenapa? Karena memang eh, dengan adanya pendidikan dan dengan ada pengembangan teknologi, ya mau tidak mau kita harus ya minimal ya walaupun memang untuk jenjang ke tingkat sarjana banyak yang tidak banyak di sana ya luar sana masih banyak yang belum bisa diberikan kesempatan. Ya artinya bahwa mayoritas masyarakat di sana, di luar sana, ya, paling tingkat SMA atau SMK atau bahkan ya setingkatan itu. Dan mereka yang penting adalah mau belajar di sana, mau mengembangkan dirinya, karena teknologi pada dasarnya bisa dipelajari. Ya teknologi yang murah lah misalkan, teknologi yang mungkin cukup simpel lah, yaitu dengan WA misalkan. Baik, next bisa dilanjut untuk slide-nya. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus bisnis di situ? Ya, pertama adalah karena faktor kebebasan finansial dan kendali. Artinya kalau bisnis itu kan kita sendiri yang menentukan. Ya, kendalinya ada di kita. Sehingga mau sukses dan tidak ada di kita. Nah, sehingga orang-orang tadi berdasarkan survei tidak suka bisnis. Kenapa? Ya karena bisnis itu penuh tantangan di sana. Mereka akhirnya pada memilih nyari nyaman, nyari aman, yaitu jadi karyawan atau jadi PNS atau bahkan mungkin ya cukup di rumah. Yang kedua adalah karena potensi penghasilan bisa. Ya, potensi penghasilan yang cukup tidak terbatas. Ya, artinya ya bagaimana bisnis itu kan adalah bagaimana mengelola jasa atau produk yang kita hasilkan yang tujuannya adalah untuk mencapai kebebasan finansial. Ya memang dalam bisnis itu penuh dengan rintangan dan tantangan serta strategi yang harus kita dapatkan. Karena pasti akan berhubungan siapa pembelinya. Pada dasarnya sekarang kalau bisnis sekarang itu mudah sekali. Kenapa? Karena sekarang sudah ada teknologi yaitu berupa ya, yang kita pegang yaitu HP itu bisa dijadikan bisnis. Ya. Bahkan dari hanya kita memegang HP itu ratusan juta bahkan miliaran orang-orang yang hanya dengan apa namanya memegang HP bisa bisnis dengan cukup simpel. Ya, ya. Selanjutnya adalah disitulah menciptakan dampak positif. Ya, ya dampaknya adalah tentu ke masyarakat. Ya, eh, dan ke karyawan. Ya, juga lingkungan sekitar. Karena dalam sustainability adalah ada dampak lingkungan, ya, dampak ekonomi, dan dampak sosial budaya. Nah ini dampak lingkungan paling tidak kalau kita bicara bisnis ya paling tidak ya ke wilayah sekitar ya paling tidak dampak lingkungannya adalah yang pertama adalah ya kita bisa berkolaborasi dengan CSR-nya yaitu minimal tidak merusak lingkungan dan kita juga dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat di sekitar. Yang selanjutnya adalah pengembangan diri dan kemampuan ya. Ya, pengembangan diri itulah dalam bisnis tantangannya penuh sehingga kita memang diperlukan mitra-mitra bisnis yang baru juga serta kita harus meningkatkan pengembangan diri kita karena semakin tinggi eh, kedudukan seseorang dalam bisnis, kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat. Apalagi dengan saat ini nih, ya, dengan adanya perang tarif ya antara ya Amerika dan China juga dampaknya ya. Bahkan kemarin saya lihat di berita bahwa Trump itu udah telepon Prabowo, telepon ya, Pak Presiden Prabowo dan dijawab bahwa
kajian tarif masih sedang dikaji oleh tim ekonomi. Karena kita waktu itu sudah pernah ke sana untuk tawar-menawar tarif. Nah, itu kan dampaknya ke dunia usaha semuanya. Yang selanjutnya adalah kemandirian finansial dan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Semakin besar, kita bisa melihat bahkan bisnis-bisnis yang kecil aja, ya UMKM dan lain sebagainya, kita patut berterima kasih kepada mereka. Ya, seminimal-minimalnya dampaknya adalah mereka dapat mengurangi pengangguran. Dampak selanjutnya adalah ya, kita bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, di wilayah di mana mereka berbisnis. Next. Dari mana kita mulai bisnis nih? Nah, kadang-kadang kan orang pada mulai bingung nih, dari mana mau kita mulai bisnis? Kadang-kadang bisnis itu dimulai dari hal yang sederhana. Mungkin kadang-kadang kita dalam keputusasaan ya. Contoh misalkan, kenapa kita putus asa? Kadang-kadang seorang karyawan atau karyawati begitu seperti dunia runtuh pada saat dia di PHK. Dalam keputusasaan dia kadang-kadang menemukan ide tuh. Kena di lingkungan saya banyak produk-produk bekas, kenapa nggak saya jadikan bisnis tuh? Nah, itu kan ide-ide yang sederhana tuh. Yang tadi katakan bahwa bisnis sebenarnya modal utama adalah kemauan. Saya berikan contoh begini. Ada seorang karyawati di Bandung tuh. Ya, saya lihat orang karyawati di Bandung. Dia memulai bisnis karena faktor terpaksa dan dipaksa oleh sebuah keadaan. Kenapa? Karena dia di PHK dari tempatnya bekerja. Dalam keadaan putus asa, dia punya ide tuh. Ya, yaitu menjual basreng tuh. Nah, berapa harga basreng? Harga basreng adalah 2.000 nih. Ya, basreng yang kecil-kecil karena kan dia mulai itu. Nah, 2.000 dia tawarkan ke teman-teman dia sendiri tuh. Ya, tadinya diketawain sama teman-teman dia yang waktu di perusahaan. Tapi dia berjalan. Setelah satu tahun berikutnya, sekarang penghasilannya adalah 200 juta per bulan. Dan udah tembus ke Malaysia tuh. Ini luar biasa, artinya apa? Itulah bisnis. Nah, tadi saya katakan bahwa ide dia karena dipaksa dan terpaksa. Kenapa? Ya karena dia di PHK dari tempat kerja. Mungkin kalau dia tidak di PHK, dia tidak pernah punya punya apa ya? Punya ide untuk berbisnis. Karena dia dalam kondisi bingung adalah sementara bisnis sambil sambil nyari kerjaan baru gitu kan. Kalau melamar kan susah, nggak mungkin hari ini melamar langsung diterima. Oke, selanjutnya adalah pahami tren pasar. Nah, ini juga penting. Makanya berdasarkan gue jarang ada yang mau berbisnis. Kenapa? Karena ke dalam bisnis kita dituntut untuk terus berpikir, berkolaborasi dan terus melakukan inovasi. Terutama adalah tren pasar. Kenapa? Ya kalau kita nggak ngikuti tren pasar nggak laku tuh. Banyak kasus yang tidak mengikuti tren pasar akhirnya bangkrut. Kita bisa melihat Nokia dulu juga bangkrut. Kita bisa melihat BlackBerry dulu juga bangkrut. Bahkan tidak bisa balik lagi. Kenapa? Ya karena dia merasa ya produk saya sudah yang paling hebat, tapi ternyata tren pasar bicaranya lain di sana. Ya, yang kedua adalah lakukan riset pasar tuh. Ya kecil-kecilan aja tuh. Riset pasar ya kalau kita sederhana kadang-kadang ya saya memberikan contoh yang sederhana-sederhana. Kalau yang berhubungan riset pasar dengan bisnis besar itu kan ya melakukannya dengan teknologi. Tapi ini kan bisnis yang kecil. Kenapa harus dimulai? Saya selalu memberikan contoh-contoh yang sederhana. Harapannya apa? Harapannya ya masyarakat mau berbisnis. Kenapa? Karena kalau kalau sudah bisnis modalnya besar, mereka jadi ketakutan duluan. Bisnis modalnya besar. Tapi kalau bisnis itu mudah gitu kan, modalnya kecil, harapannya kan mereka jadi suka lama-lama. Yang kedua, yang selanjutnya adalah analisis pesaing. Nah, analisis pesaing, walaupun sama-sama produknya sama, kita harus mempunyai keunggulan produk kita tuh. Kita contoh lah,
bisnis kuliner aja. Dari ujung sampai ujung pasti ada yang jualan ayam goreng. Kan bisnis. Ah, bisnis motor kan mirip-mirip misalkan. Ya. Tapi kenapa si A bisa laku, si B kurang gitu kan? Ya karena di sana mesti ada keunggulan kompetitif, keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Nah, itu adalah bisnis ya. Selanjutnya adalah strategi pemasaran tuh. Nah, sekarang tadi saya katakan strateginya sangat mudah. Ya, strategi-strategi yang paling sederhana aja. Mungkin bisa lewat WA group tuh. Ada tetangga saya tuh sekarang karena faktor COVID dia sekarang jadi bisnis yaitu kuliner. Dari mana dia? Gimana cara promosinya? Tiap pagi dia promosi, Bapak Ibu silahkan yang mau pesan A B C gitu kan. Yang mau pesan sarapan pagi dan berjalan tuh karena faktor apa? Karena faktor COVID. Ya. Padahal dia sebelumnya ya kerja. Karena jadi bisnis itu ya tadi katakan kadang-kadang ide itu muncul karena sebuah keadaan dan dipaksa oleh ekonomi yang harus berjalan dan berputar. Ya proyeksi keuangan. Pada saat kita bisnis kita juga dituntut loh. Bagaimana proyeksi keuangan tuh. Sebenarnya bisnis itu mudah aja tuh. Ya, saya berikan contoh lah. Ya mohon maaf nih. Kakak saya tuh hanya tamatan SD di Isa sana. Ya, dia jualan plastik hanya modal 250.000. Ya, tamatan SD kakak saya. Ya, tapi kar tapi karena lama-lama kan bisa sendiri. Sudah bertahun-bertahun sekarang bisa beli beli ini beli itu ya. Bahkan bisa bangun rumah. Jadi itu ya semuanya akan berjalan dengan sendirinya pada saat kita sudah terjun langsung. Kalau di luar sana tuh ya, banyak-banyak orang-orang yang tadi saya katakan tidak mungkin secara pendidikan kurang tapi secara kemauan luar biasa berhasil. Next admin. Ya, ya. Membangun bisnis secara berkelanjutan ya kita harus punya visi dan misi yang jelas, identifikasi nilai inti, keberlanjutan lingkungan, fokus pada kepuasan pelanggan, ya, manajemen keuangan yang bijaksana, inovasi berkelanjutan, ya, keterlibatan dalam komunitas, tanggung jawab sosial. Ini adalah bagaimana bisnis itu juga harus punya identifikasi nilai inti. Ya, kita keberlanjutan lingkungan artinya kita berdamai dengan lingkungan, tidak merusak lingkungan. Nah, biasanya kalau yang seperti ini adalah bisnis-bisnis yang besar. Fokus pada kepuasan pelanggan. Ini penting karena pelanggan itu adalah jangan sampai terkecewakan ya. Karena dia juga menjadi mitra bisnis, dia juga mampu mempromosikan hal yang baik, tapi mampu juga mempromosikan hal yang jelek. Contoh, pada saat dia puas terhadap kita, usaha kemarin beli beli produk di sana, produknya bagus sekali, puas sekali saya. Dia akan cerita kepada kawan-kawannya. Tapi kalau dia merasa kecewa, dia paling jangan jangan beli produk di sana dah. Kemarin saya beli, produknya bilangnya A, ternyata kualitasnya C. Ah, akhirnya apa? Satu demi satu konsumen lain hilang. Yang rugi siapa? Ya kita. Makanya kita harus benar-benar menjaga kepuasan pelanggan. Dan tanggung jawab sosial juga kita tidak boleh dilupakan, yaitu bagaimana kita berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Ya seminimal-minimalnya CSR lah. Ya banyak lah ada yang biasanya perusahaan-perusahaan besar ya membangun pelatihan-pelatihan terhadap apa namanya warga sekitar untuk diberikan keterampilan sesuai dengan kemampuannya. Next admin. Next admin mungkin bisa lanjut lagi. Ya. Oke, pilar utama ya. Oke, pilar utama keberlanjutan bisnis adalah people, sosial, keadilan sosial, hak tenaga kerja, komunitas, ya, ya, lingkungan, ya, dan lupa juga profit dan ekonomi, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena pada dasarnya bisnis kan kita tidak ingin apa namanya hanya mungkin 1 tahun atau 2 tahun.
kalau bisa kan terus-terusan tuh sampai bahkan tidak terhingga, karena perusahaan-perusahaan besar yang kita tahu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah cukup lama tuh, seperti kita lihat ya, mohon maaf, Honda misalkan, Toyota itu kan sudah lintas generasi tuh. Indofood ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar ya. Artinya bisnis itu memang harus berkelanjutan secara menyeluruh, eh, di seluruh aspek ya. Makanya tadi fokus utama dari bisnis adalah bagaimana menjaga kepuasan pelanggan supaya tidak ya meninggalkan kita. Next admin. Mengapa harus berkelanjutan? Ya, karena tekanan dari konsumen dan regulator meningkatkan reputasi merek, efisiensi biaya jangka panjang, akses pendanaan dari investor, ISG atau environmental, social dan government. Ya, karena tekanan dari konsumen tuh, ya, meningkatkan reputasi merek tuh. Oke. Baik, next admin. Ya, ya. Ya, praktek manajemen berkelanjutan adalah berhubungan dengan strategi interaktif adalah analisis dampak lingkungan dalam setiap keputusan bisnis, ya. Inovasi produk lingkungan, supply chain yang etis dan transparan, dan kepemimpinan yang berkelanjutan atau sustainability leadership. Jadi bisnis itu hampir menyentuh semua aspek. Jadi keberlanjutan bisnis itu dipengaruhi oleh bagaimana seorang leader juga harus mampu berkomitmen terhadap apa yang sudah menjadi visi misi serta tujuan perusahaan. Nah, karena dengan demikian bahwa kemampuan itu akan menimbulkan kepuasan terhadap karyawan, kepuasan terhadap uh, mitra bisnis, juga kepuasan terhadap konsumen dan pelanggan. Next admin. Ya, contoh implementasi nyata adalah Unilever, Pantagkunia, transportasi rantai pasok, Bank BRI, pembiayaan UMKM, hijau, dan lain sebagainya. Oke, admin, next langsung bisa ke tantangan dalam bisnis adalah biaya awal yang tinggi, perubahan budaya organisasi, kurangnya regulasi atau insentif, dan kompleksivitas atau rantai pasok secara global. Baik, admin mungkin bisa langsung ke apa namanya ke kesimpulan ya, karena waktunya sudah habis. Baik ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu dan para audien ya, karena waktunya juga terbatas, maka saya lewati materinya dan mohon maaf, maka saya langsung ke kesimpulan. Yang pertama adalah sustainability bukan pilihan tapi kebutuhan. Ya. Bisnis yang berkelanjutan lebih tangguh dan relevan di masa depan dan perlu kolaborasi antar semua lini dalam organisasi. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan atas materi pertama yang saya sampaikan ini, dan mohon maaf untuk para aud ya, audien ya karena terpotong materinya, dan terima kasih admin dan mohon maaf ya jadi mengganggu saya meminta bantuan karena nggak bisa di-share dari sini, nggak tahu kenapa. Terima kasih admin, saya akhiri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Hal yang bisa saya simpulkan dari materi Bapak Wasiman ini yaitu untuk model bisnis itu ada yang pertama itu pasti kemauan dan keberanian, kemudian jujur, finansial, strategi, pengembangan diri, dan pendidikan. Nah, orang yang tidak suka bisnis itu berarti orang yang tidak suka tantangan dan alias mencari aman seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke pemateri yang kedua, apabila ada pertanyaan bisa di-keep dulu atau dikirim di kolom chat. Selanjutnya yaitu pemateri kedua kita yang akan diisi oleh
Ibu Ihwana As'ad, SAG, MSc, PhD, MTA dari Universitas Muslim Indonesia dengan judul Digitalisasi dan Keberlanjutan, Integrasi Sistem Informasi dalam Strategi Bisnis Berkelanjutan dalam Manajemen Modern. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar. Baik, saya bacakan sekilas tentang daftar riwayat beliau. Untuk Ibu Ihwana As'ad ini merupakan dosen Universitas Muslim Indonesia dari 2020 sampai sekarang. Untuk kemampuan beliau jangan diragukan lagi. Dia memiliki kemampuan literasi digital bagi UMKM, kemudian ada database management, ada analisis data, dan masih banyak lainnya. Untuk riwayat pendidikan beliau ini, beliau mengambil sarjana agama di IAIN Alauddin Makassar, kemudian meneruskan magister di Universitas Utara Malaysia, selanjutnya mengambil PhD di Univ Utara Malaysia pada tahun 2017. Baik Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Iwana. Terima kasih, Ibu Meira. Sorry, Meira ini nama yayasan ya. Maaf. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran. Terdengar Ibu, namun agak kurang sedikit keras. Kurang ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Meira Visi Persada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Meira Visi Persada atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi tentang bisnis berkelanjutan. Baik, mungkin minta tolong di slide-nya atau saya sendiri yang ini atau bagaimana? Kalau Ibu tidak bisa kami bantu Ibu. Oke, baik, saya ini dulu ya kalau begitu. Saya buka dulu. Bentar ya, maaf. Oke, nampak Mbak? Sudah nampak di layar? Aman Ibu, sudah masuk ke layar. Ya, baik. Baik, ini saya sedikit akan berbagi ya. Dan saya tidak tahu ini pesertanya siapa saja ya. Rupanya ini adalah sebuah webinar yang serius ya. Maaf dari yayasan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang peran sistem informasi dalam mendukung praktik bisnis berkelanjutan dan manajemen modern. Ya, jadi pada saat kita berbicara tentang sistem informasi, kemudian bisnis berkelanjutan dan manajemen modern, pasti kita akan membawa diri kita pada kehidupan saat ini ya. Saat ini di mana saat ini kita berada dalam dunia digital ya. Maaf ini wajah saya tidak terlalu nampak ya. Tidak apa-apa ya. Nah, kenapa? Kenapa menurut saya ini hal yang penting kita bahas ya karena tantangan ke depan adalah bagaimana tantangan global ya dalam dunia bisnis modern ini. Kemudian, nah, kenapa kita berbicara tentang peran sistem informasi? Karena pada saat ini sistem informasi ini sebagai salah satu ataukah sebuah solusi strategis bagaimana melakukan bisnis secara berkelanjutan. Kita paham bahwa dan semua orang sudah paham bahwa yang namanya sistem informasi ataukah dunia digital ini
bahkan siapapun sudah berada di dalam dunia ini ya. Maksudnya kita selama ini sudah merasakan itu sendiri ya, bahwa dengan adanya sistem informasi, adanya teknologi informatika, kita sekarang seolah-olah hidup dalam dunia maya ya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus mengantisipasi semua yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, kita berbicara tentang bisnis berkelanjutan. Tadi di pemateri pertama sudah dibahas ya, bahwa bisnis berkelanjutan itu kita akan berada pada 3 lingkungan atau aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, nah itu kita tidak bisa lepas dari situ. Nah, apa yang melatar belakangi ya bahwa dunia bisnis ini menghadapi tantangan global ya, perubahan iklim, digitalisasi, dan tuntutan efisiensi. Ya, jangankan dunia bisnis ya, sekarang saja di Indonesia ini semua serba efisiensi ya. Baik seluruh kantor-kantor yang menyebabkan banyak kantor ataukah lembaga yang sekarang ini boleh dikata menjerit ya. Kenapa? Karena hampir mungkin 50% ya adanya efisiensi anggaran di kantor-kantor sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana ya. Nah, menghadapi perubahan iklim ini ya kita tahu bahwa dalam lingkungan ya, dampak lingkungan dari adanya sebuah operasi, adanya sebuah kegiatan itu mempengaruhi seluruh stakeholder, seluruh konsumen, seluruh pemerintah atau investor ya yang praktek langsung dalam yang berkaitan dengan ramah lingkungan ya pada saat kita berbicara tentang kelanjutan tadi ya. Nah, kemudian pasti kita akan ke depan berbicara tentang bagaimana limbah produksi, ya, penggunaan energi, dan terbarukan menjadi fokus utama. Nah, kemudian kita masuk menjadi sistem informasi ya, menjadi solusi utama untuk menghadapi dinamika tersebut. Nah, kenapa? Karena sekarang ini sudah era industri, bahkan sudah hampir masuk di 5.0 ya, dengan transformasi digital ya, transformasi digital dan memaksa bisnis untuk ya mengadopsi teknologi baru, misalnya IoT, AI, ya, big data, cloud. Nah, kenapa? Kalau kita tidak memanfaatkan semua teknologi itu, maka kita akan ketinggalan, ya. Nah, kemudian dengan adanya teknologi ini, maka kita akan bersaing secara global, ya. Bersaing secara global ini ya sekarang ini hampir seluruh masyarakat sudah paham tentang e-commerce, ya, tentang e-commerce, bagaimana mereka menjual di marketing digital, ya, kemudian bagaimana mereka mengaplikasikan sebuah layanan. Nah, ini semua adalah tantangan yang seorang bisnis harus pahami, ya. Nah, pada saat kita tidak berada di dunia tersebut, maka kita akan tergeser. Nah, sehingga dikatakan bahwa sistem informasi itu menjadi solusi utama menghadapi dinamika tersebut. Nah, kemudian integrasi sistem informasi dapat membantu menciptakan bisnis, ya. Nah, dengan adanya tadi sistem integrasi ini ya, kenapa? Karena dunia semakin hari semakin konsumen semakin hari semakin menginginkan sebuah pelayanan yang cepat ya, lebih cepat, lebih murah. Nah, ini kan terkadang kita memang mencari sesuatu yang cepat, lebih murah dan lebih baik ya. Nah, padahal kita tahu ya bahwa ada harga, ada kualitas. Nah, ini. Nah, dengan adanya integrasi sistem informasi ini bisa menciptakan sesuatu yang bisnis yang berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Kenapa? Karena tadi ya bahwa konsumen itu menginginkan sesuatu yang lebih cepat dan lebih cepat, lebih baik dan lebih pelayanan prima seperti itu. Nah, kemudian apa definisi kunci dari ketiga tadi elemen ini? Ada namanya sistem informasi, ya. Nah, di sini kalau sistem informasi kita sudah paham semua bahwa integrasi manusia, proses, ya, kemudian teknologi untuk mengolah data. Nah, semakin hari kita memang tidak bisa lagi mengandalkan secara manual, ya. Nah, semua data ataukah semua fasilitas yang kita gunakan, ya, memang
kita sudah tidak bisa lagi terlepas dari yang namanya sistem informasi. Nah, kemudian bagaimana kita bayangkan sebuah perusahaan besar kalau tanpa sistem informasi, maka bagaimana dengan pengolahan datanya? Nah, kemudian kita menginginkan sesuatu yang berkelanjutan. Kan kita tidak mungkin berbisnis hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Nah, itu pasti kita menginginkan sesuatu yang ya kalau boleh dikata kekal ya, kekal adanya, tidak ada istilah terputus sampai di situ ya. Nah, maka ini yang harus kita lihat adalah bagaimana aspek ekonominya, aspek sosialnya, dan aspek lingkungannya. Kenapa? Karena sepanjang umur dunia masih ada, maka lingkungan ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian kita masuk di manajemen modern. Seperti apa sih manajemen modern itu? Nah, pasti yang ada sekarang ini adalah bagaimana berbasis data. Semua informasi, semua data itu semua informasi yang kita dapatkan berawal dari data. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mengkolaborasi dengan pihak lain, kemudian kita bisa mengambil teknologi itu, ya harus kita ketahui bagaimana sih manajemen modern itu, ya bisnis modern itu. Nah, jadi ini semua harus kita pahami secara jelas. Nah, kemudian, kita melihat bahwa sistem informasi dan praktik bisnis berkelanjutan. Jadi ini dua hal yang memang harus kita padukan ya antara sistem informasi dan praktik bisnis berkelanjutan. Kenapa? Karena pada saat kita tidak memiliki kedua ini, maka ya yakin saja bahwa kita akan semakin ketinggalan ya, dan semakin dunia bisnis akan dikuasai oleh orang-orang yang memegang teknologi. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa di sistem informasi tadi itu adalah bagaimana mengintegrasikan ya sebuah proses manusia, proses dengan teknologinya ya. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa ada namanya hardware, kemudian software, bagaimana proses berbisnis. Nah, kemudian kita tidak ingin melakukan seluruhnya secara manual, sehingga ini penting ya, penting sekali kita bagaimana masuk di dunia digital ini. Nah, kemudian kita tahu sekarang bahwa sekarang ini sudah masuk di era Gen Z ya, Gen Z, di mana pasti generasi sekarang ini berbeda dengan generasi mungkin zaman-zaman yang 90-an, 80-an ya. Nah, ini sekarang ini remaja sekarang masuk di zaman di era Gen Z ini. Nah, dia sekarang berada di zaman di mana semua layanan di dalam dunia digital ya. Jadi bahkan termasuk mungkin permainan, kalau dulu mungkin zamannya orang bermain di mana, di sawah terusnya, mungkin sekarang banyak anak-anak Gen Z yang tidak tahu bagaimana sih di sawah itu ya. Nah, sehingga pada saat kita melihat mereka bagaimana Gen Z ini nanti berkelanjutan bisnisnya, ya memang harus paham semua apa itu yang ada di dalam dunia digital ini ya. Nah, sekarang tapi pada saat kita berbicara tentang teknologi, kalau sekarang ini dunia era Gen Z ini sudah paham semua, karena memang saatnya sekarang ya, bagaimana SDM ini ya semua serba digital. Nah, kemudian pada saat kita berbicara tentang bisnis berkelanjutan, tadi yang saya sampaikan bahwa ada 3 pilar ya, yaitu ekonomi, ya, kemudian sosial dan lingkungan. Nah, ketiga ini disebut dalam dunia triple bottom line ya, di mana ketiganya ini adalah saling berkesinambungan, saling berintegrasi ya, bagaimana usaha yang sehat dan menguntungkan dari sisi ekonomi, kemudian memberikan dampak positif kepada masyarakat, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, karyawan, apakah komunitas, dan lingkungan itu sendiri, bagaimana lingkungan ini tetap terjaga, ya, tetap terjaga, baik dari sisi limbah, karbon, kemudian penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, jadi di triple bottom line inilah yang harus terus kita kumandangkan, kita war-warkan supaya dunia ini tetap masih fresh ya, bahkan mungkin sekarang sudah tidak fresh lagi ya, karena memang apalagi dengan efek rumah kaca yang sangat panas dan seterusnya. Nah, sehingga kita memang melihat bahwa iklim sekarang ini memang
apa namanya, iklim sekarang sangat susah ditebak ya, susah diprediksi. Kita anggap bahwa mungkin di bulan Juni ini adalah musim kering, ternyata masih banyak hujan. Nah, itu yang susah diprediksi sekarang ya. Nah, itu akibat dari adanya ketimpangan. Nah, sehingga kembali kepada praktik bisnis berkelanjutan ini harus tetap menjaga ketiga ini. Nah, mengenai bisnis modern tadi ya, bahwa ada berbasis data, kolaboratif dan adaptif ya. Nah, kemudian bagaimana yang dikatakan tadi bahwa sistem informasi dalam praktik berkelanjutan ini, nah antara lain adalah monitoring emisi dan energi ya, menggunakan IoT dan ERP untuk memantau jejak karbon. Nah, sekali lagi bahwa semakin hari dunia kita semakin panas ya, semakin panas, cuaca sudah diprediksi, iklim sudah diprediksi, sehingga mau tidak mau memang kita harus kembali kepada sistem bisnis berkelanjutan ini. Yang tadi adalah tetap memperhatikan lingkungan ya. Nah, kemudian kita nanti akan berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya perusahaan-perusahaan besar ini tetap memperhatikan kedua elemen ini ya, sistem informasi, bisnis berkelanjutan, dan manajemen modern. Nah, jadi pada saat perusahaan-perusahaan besar ini yang memang sudah besar ya, menggunakan IoT, ERP untuk memantau jejak karbon misalnya ya. Nah, bagaimana IoT ini digunakan untuk mengontrol suhu ya, menggunakan data secara real time, penggunaan energi, suhu, kelembapan, dan emisi rumah kaca. Nah, ini semua yang harus dimanfaatkan oleh bisnis berkelanjutan ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ERP ini ya, Enterprise Resource Planning ya. Nah, ini untuk mengintegrasi data ya dari IoT ya. Bagaimana cara menghubungkan data dari IoT ini sehingga bagaimana energi yang ada di muka bumi ini, di dunia ini itu bisa tetap berlanjut sebagaimana mestinya ya. Nah, kemudian kita lihat rantai pasok transparan ya. Nah, kita lihat bahwa dengan adanya sistem blockchain ya yang sudah sekarang digunakan orang, atau sistem supply chain management ya, bagaimana sistem ini memanage rantai pasok digital ya, memantau barang dari hulu ke hilir, kemudian melihat bahan baku ini, apakah bahan baku ini digunakan untuk grain, bagaimana penghijauan ya, bagaimana berproduksi, distribusi, dan pengiriman itu tetap menggunakan terkontrol dalam satu sistem yang tetap memperhatikan penghijauan. Nah, kemudian blockchain, bagaimana teknologi menciptakan sesuatu sesuatu yang digital yang tidak bisa diubah, artinya siapapun mereka yang menjalankan perusahaan itu ataukah bisnis ini, dia tetap memantau dengan cara sesuatu sistem ya, sistem ini yang transparan dan terpercaya, dengan adanya tracking ya, misalnya dimanapun barang itu berada itu bisa dipantau. Nah, jadi misalnya pada saat kita berbicara tentang sebuah produk ya, misalnya dalam satu perusahaan besar ya di Indonesia, misalnya Paragon ya, Paragon, kita tahu semua ya, Paragon ini adalah sebuah perusahaan kosmetik. Nah, di sini dia sudah memanfaatkan mereka bagaimana contoh mereka mengerjakan sebuah proses supply chain dari hulu ke hilir ini dengan cara mengontrol bagaimana mereka tetap melihat lingkungan harus tetap terjaga. Nah, karena semua mereka menggunakan sebuah alami ya, karena kebetulan saya pernah pergi ke sana di pabriknya, kami diundang, itu yang saya inspiring lecturer, proses supply chain-nya sebuah produk, kemudian bahan bakunya bagaimana dia kontrol dari hulu ke hilir seperti itu. Nah, kemudian pengelolaan data lingkungan. Nah, berbicara tentang bisnis berkelanjutan, sekali lagi bahwa kita tidak bisa terlepas dari lingkungan. Nah, lingkungan ini harus benar-benar diperhatikan dengan cara ya menggunakan environmental system information atau environmental information system atau EIS ya. Nah, di mana
ini harus terintegrasi, dirancang khusus ya, bagaimana menganalisa ya, mengolah dan menganalisa sebuah data lingkungan. Nah, kenapa penting? Sekali lagi bahwa bisnis berkelanjutan ini harus memperhatikan lingkungan ya. Nah, terkadang ada beberapa bisnis memang yang tidak memperhatikan lingkungan. Nah, ini yang harus kita benahi bersama ya. Nah, sehingga bisnis berkelanjutan ini sangat kita harapkan untuk menjaga keseimbangan dunia, menjaga keseimbangan bumi kita, lingkungan kita. Waktu saya cuma 30 menit ya, Mbak. Nah, kemudian apa yang kita akan dapatkan dari adanya tadi pengolahan data lingkungan ini ya mendukung pengambilan keputusan berbasis data lingkungan ya. Bagaimana lingkungan kepada pemangku kepentingan karena banyak perkembangan teknologi ya yang memang merusak lingkungan, kemudian pembabatan di mana-mana. Itu kan sebenarnya kita tidak berada di posisi kita tidak bisa membiarkan seperti itu. Nah, kenapa? Karena ini dunia semakin hari lingkungan semakin harus kita perbaiki. Nah, kemudian efisiensi operasional. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini semua serba efisiensi ya. Nah, jadi bagaimana mengotomatisasi untuk mengurangi konsumsi energi dan limbah. Nah, maksudnya di sini adalah efisiensi operasional ini bagaimana pemanfaatan ini menggunakan bahan baku kalau bisa jangan habis begitu ya. Nah, mengurangi produksi limbah dan limbah sampah-sampah. Nah, ini yang memang agak tidak mudah menghubungkan ketiga dimensi ini. Kenapa? Karena antara terkadang sebuah perusahaan menginginkan sebuah keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan lingkungan. Nah, inilah yang harus kita benahi bersama ya, bagaimana bisnis berkelanjutan ini. Nah, kemudian bagaimana sih sistem informasi dalam manajemen modern ya. Nah, pada saat kita berbicara tentang manajemen modern, maka yang pertama harus kita ambil adalah bagaimana bisnis intelijen ya, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini ya bagaimana data yang ada harus keputusan yang ada harus kita berdasarkan data ya, data yang kita kumpulkan dari mana-mana. Nah, supaya pada saat kita memutuskan sesuatu berdasarkan data yang ada yang dikumpulkan kemudian dianalisis, nah itulah yang akan menjadi sebuah keputusan real time. Nah, bagaimana caranya? Nah, pasti kita kembali kepada sistem informasi. Nah, kemudian ada namanya big data ya. Big data ini yang perusahaan-perusahaan besar ini sudah miliki ya. Bukan hanya data-data yang kecil ya, tapi bagaimana menampung semua data ini sehingga data ini bisa dimanfaatkan. Nah, karena data ini kan sebuah hal investasi yang sangat luar biasa ya. Pada saat data ini dicuri orang misalnya, maka kita akan habis ya. Maka data ini harus disimpan dengan baik, dengan dijaga dengan baik. Nah, kemudian data ini ya bisa berdasarkan dari data media sosial, data sensor IoT, transaksi dan pelanggan dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana menganalisanya? Nah, dengan analisa data bisa memperkirakan tren masa depan ya. Misalnya, bagaimana nanti perkembangan pasar ke depan. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana kita memperbaiki big data yang ada pada perusahaan kita. Nah, ya artinya pada saat kita ingin perusahaan kita ini semakin berkelanjutan, ya maka teknologi tadi ini harus kita siapkan. Nah, kemudian ada namanya kolaborasi tim. Ada alat seperti Microsoft Teams, Slack, Trello, memfasilitasi kerja tim jarak jauh. Saya kira ini sangat sangat mudah kita pahami ya bahwa dengan perkembangan teknologi, dengan adanya sistem informasi, ini memudahkan kita untuk melacak ataukah mendata semua yang kita butuhkan. Nah, kemudian ada namanya manajemen kinerja ya. Nah, sistem kinerja ini atau Key Performa Indicator ya. Kemudian dashboard interaktif untuk pemantauan performa. Nah, ini akan membantu kita sebagai sistem di manajemen modern ini bagaimana menentukan indikator kinerja kunci kinerja ya, misalnya berapa omset, retensi pelanggan dan tingkat produksi. Nah, ini sangat menentukan di dalam manajemen modern ini. Nah, kemudian ada namanya risiko dan kepatuhan.
Nah, bagaimana sistem informasi ini mendukung yang namanya eh, sistem GRC ya, Governance, Risk, dan Compliance ya. Nah, bagaimana ini mengirim notifikasi misalnya kepada pelanggan, kemudian bagaimana mengaudit pelaporan dengan baik dan mengevaluasi dan mengintegrasikan sistem keamanan cyber untuk deteksi ancaman. Nah, ini semua yang menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam manajemen modern ya. Nah, kemudian kita tadi ada berapa ya bagaimana peran SI dalam strategi keberlanjutan ya, adanya monitoring dan emisi ya. Kemudian supply chain tadi yang sudah dijelaskan, kemudian pelaporan ESG otomatis, analisis data lingkungan, efisien dan operasional. Nah, kemudian apa contohnya ya? Nah, kita coba melihat contoh. Kita tahu semua kan ya ada namanya perusahaan besar ya, yang itu yang Unilever ya, pelacakan rantai pasok berkelanjutan. Nah, kita tahu bahwa Unilever ini adalah perusahaan dunia ya, dan bahkan di Indonesia ini sangat luar biasa. Hampir produk yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh Unilever. Nah, jadi dengan Unilever ini dia sudah melakukan bisnis berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka ya, terutama dari rantai pasok dan emisi karbon. Nah, mereka ini melakukan supply chain digitalization ya. Jadi Unilever ini mengadopsi platform SCM ya, berbasis cloud yang mengintegrasikan pemasok, produsen, dan distributor. Nah, kalau kita lihat pelajari perkembangan dari Unilever ini sangat luar biasa. Kenapa Unilever ini bertahan sampai sekarang dan itu semakin berkembang malah sekarang, bahkan dari kalau kita lihat produknya ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu, nah itu semua dia penuhi. Dan mereka ini adalah perusahaan yang betul-betul memperhatikan lingkungan. Ya, nah sehingga itulah yang membuat mereka mungkin bertahan sampai sekarang ya. Di samping teknologinya, mereka menggunakan sensor IT ya untuk mengukur konsumsi energi, suhu, emisi, dan aktivitas mesin di pabrik-pabrik mereka. Ya, nah, kemudian data mereka itu dikirim secara real time ke pusat dan data lingkungan ya. Nah, kemudian mereka menggunakan bisnis intelijen. Nah, di mana rantai pasok mereka ini disensor oleh menggunakan bisnis intelijen dashboard. Nah, sehingga mereka ini betul-betul mengurangi emisi lingkungan, membantu lingkungan dan seterusnya, sehingga mereka berkelanjutan ini benar-benar memperhatikan lingkungan. Nah, kemudian Unilever ini kemudian dia mengganti bahan baku dari supplier yang lebih ramah lingkungan. Jadi mereka ada standar khusus bagaimana memperhatikan lingkungan. Kemudian mengurangi jarak tempuh ya pengiriman. Jadi mereka ini menggunakan transportasi hijau disebut ya. Jadi mereka ada tadi trackingnya dengan adanya sensor-sensor ini. Harusnya zoom. Oke. Nah, kemudian di dalam Unilever ini ada sistem ya, sistem secara otomatis yang menghasilkan laporan berkelanjutan yang digunakan untuk aplikasi. Nah, ini dia jadi Unilever ini terkenal dengan tadi brandnya yang lingkungan ya, dia mengurangi dampak lingkungan. Nah, kemudian ada namanya Patagonia. Nah, kalau Patagonia ini sebuah perusahaan apa namanya perusahaan ini yang bergerak di bidang di apa namanya istilahnya di pendakian ya, dia menyediakan alat-alat yang dipakai orang untuk mendaki dan seterusnya. Nah, ini mereka apa istilahnya itu dia benar-benar ini menggunakan pakaian misalnya ya, industri pakaian outdoor dan perlengkapan petualangan ya, yang pergi petualang, pergi untuk yang sering jalan begitu ya. Nah, ini mereka ini menggunakan supply chain ini dengan pelacakan asal. Jadi mereka menciptakan sebuah pakaian itu dia melacak dari mana bahan bakunya, apakah menggunakan bahan organik, apakah dia menggunakan daur ulang dan seterusnya. Nah, mereka ini menggunakan pakaian yang memang yang masih bisa diolah, yang masih bisa didaur ulang. Nah, sehingga dia benar-benar ini menciptakan sebuah transparansi dalam keberlanjutan ya.
Nah, kemudian ada namanya Goto. Nah, kalau ini Goto adalah Gojek dengan Tokopedia ya, sebenarnya dia ada gabung-gabung ini. Nah, mereka ini menciptakan efisiensi dan dampak sosial ya. Ada yang dengan kolaborasi ekosistem ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa Gojek itu sekarang pelan-pelan dia mengganti kendaraan-kendaraan itu menjadi kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar bahan bakar minyak ya. Nah, sekarang mereka menggunakan gas ya. Nah, itu kalau di Gojek. Jadi pelan-pelan itu di ojek itu di di drivernya sudah waktunya, Mbak. Oke. Nah, kemudian satu lagi yang kita kenal Tesla ini termasuk juga Tesla ini. Maaf Ibu, waktunya sudah habis ya Ibu. Oke, baik. Sedikit lagi saya satu slide ya. Ya, tantangan ya. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini tadi sistem informasi, kemudian bisnis berkelanjutan dan manajemen modern. Ya, pertama adalah biaya implementasi tinggi ya. Kemudian resistensi perubahan organisasi karena terkadang organisasi itu kan tidak mau berubah ya. Itu saja terus yang diinginkan. Kemudian keamanan data dan infrastruktur tidak mendukung. Kemudian apa solusinya? Yaitu cloud computing, open source software dan pelatihan SDM dan seterusnya. Nah, kemudian katanya sudah habis ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sistem informasi berperan vital dalam menunjang keberlanjutan dan efisiensi bisnis, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta strategi jangka panjang menuju daya saing yang tangguh dan tanggung jawab sosial. Nah, jadi sistem informasi ini sebuah keniscayaan ya yang harus kita pelajari sekarang, dan seluruh dunia bisnis berkelanjutan itu berada di sangat penting untuk menjadikan SI ini sebagai sebuah alat atau media untuk itu. Saya kira seperti itu dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materi yang sangat luar biasa. Dapat saya simpulkan bahwa sistem informasi atau SI berperan penting dalam mendukung bisnis berkelanjutan melalui pengelolaan data, efisiensi operasional, dan transparansi rantai pasok. Meskipun tantangan seperti biaya dan keamanan data ada, namun bisa terbackup menggunakan cloud, pelatihan SDM, dan sistem modular. Kemudian untuk SI sendiri itu merupakan kunci strategis untuk efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing jangka panjang. Seperti itu, Ibu. Untuk selanjutnya, langsung saja ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Ibu Lila Puji Lestari, SPD MSI dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Dengan judul Dari Limbah ke Nilai Tambah. Saya sedikit bacakan tentang CV beliau. Untuk Ibu Lila sendiri merupakan lulusan Universitas Negeri Surabaya. Beliau merupakan pemakalah seminar ilmiah sebanyak 15 kali. Kemudian beliau aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Beliau juga aktif dalam pembuatan karya tulis ilmiah, diantaranya yaitu The Role of Higher Education, Limbah Nabati untuk Pengelolaan Kosmetika, dan Perlindungan Konsumen dari berbagai perspektif keilmuan. Sekilas tentang CV Ibu Lila. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Mbak Moderator, Mbak Maira, terima kasih sudah diizinkan bergabung di kegiatan webinar yang telah diadakan oleh MPV yang ke-25. Terima kasih, saya lanjutkan. Salam kenal, saya Lila Puji Lestari dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo yang ada di Jawa Timur. Jadi saya mungkin terkenal dengan kota lumpur lapindo lah, itulah daerah tempat kami. Universitas kami tidak jauh dari semburan lumpur lapindo yang telah melanda tempat kami, kabupaten kami di Sidoarjo.
Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Baik, Mbak Moderator, izinkan saya langsung share mawon nggih. Iya Ibu, silahkan Ibu. Pada kesempatan siang ini saya menjadi pemateri yang terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada ruang Zoom ini tetap semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah begitu. Sebelum saya melanjutkan pemaparan materi supaya tidak ngantuk karena ini jam-jam sudah ya lumayan siang di wilayah kami, akan berpantun terlebih dulu yang terkait dengan topik yang akan kami berikan. Jalan-jalan ke kebun bambu, lihat petani menjemur jerami, limbah tak harus jadi abu, bisa jadi biochar, solusi menjadi lestari. Baik, selanjutnya paparan kami yaitu tentang from waste to value. Jadi dari limbah ke nilai tambah. Biochar salah satunya berbasis green chemistry untuk masa depan berkelanjutan. Kita tahu bahwa sesuatu itu bermula dari yang sederhana, dan ternyata dari sederhana itu ternyata memiliki dampak yang besar atau dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah limbah biomasa pertanian yang sudah banyak kita lihat di daerah kita masing-masing, dan itu biasanya dibuang atau dibakar. Ternyata produk tersebut bermanfaat dan bernilai tinggi. Melalui prinsip-prinsip green chemistry, dan itu prinsip tersebut memiliki dampak terhadap ekonomi, lingkungan ataupun sosial, sehingga muncullah ide kami untuk membuat bisnis yang berkelanjutan. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah biomasa pertanian. Selain itu, kami juga menyelaraskan biochar ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kita lihat bahwa SDGs adalah suatu tujuan yang harus kita siasati, harus kita persiapkan, kita wujudkan secara bersama-sama sampai tahun 2030 menurut saya. Nah, SDGs yang sesuai dengan topik kami adalah SDGs yang kedua, tanpa kelaparan, dengan meningkatkan hasil pertanian yang secara berkelanjutan. Kemudian ada SDGs 7, yaitu energi bersih dan terjangkau, karena kita bisa memanfaatkan produk samping dari biochar ini, atau produknya adalah bio oil, sebagai energi alternatif. Selanjutnya juga memanfaatkan SDGs yang ke-12 tentang produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah. Kemudian SDGs 13 tentang perubahan iklim atau climate change akan bisa mengurangi emisi karbon. Kemudian SDGs yang ke-15 yaitu terkait dengan ekosistem daratan dengan kualitas untuk memperbaiki tanah dan konservasi lingkungan. Nah, kemudian kita juga tidak lupa bahwa sekarang juga setiap kegiatan ataupun kalau kita sebagai dosen dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya untuk pengabdian masyarakat untuk tahun 2025 ini ya, itu kita sudah harus mengaplikasikan apa yang kita lakukan. Misalnya kalau sebagai dosen dalam bentuk pengabdian masyarakat itu harus mengaplikasikan atau mengintegrasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo terkait dengan Astagita. Dalam kegiatan From Waste to Value Green Chemistry Based Biochar for a Sustainable Future itu akan mengimplementasikan Astagita yang kedua, yaitu memperkuat sistem pertahanan dan ketahanan pangan
Kemudian cita yang keempat itu mewujudkan ekonomi berdikari berbasis riset dan inovasi. Kemudian cita yang keenam yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang rendah karbon. Kemudian yang terakhir cita yang kedelapan yaitu mempercepat pembangunan daerah dari desa yang berbasis potensi lokal. Itulah gambaran atau introduction mengapa kami mengambil topik terkait dengan limbah untuk menjadi nilai tambah dalam hal ini adalah pemanfaatan biomasa pertanian. Tujuan presentasi pada siang ini adalah menjelaskan konsep biochar dari perspektif green chemistry dan potensi bisnisnya untuk mendukung SDGs. Apa yang saya sampaikan di awal tadi khusus untuk membahas tentang biochar. Mungkin hadirin yang saya hormati, yang hadir pada ruang Zoom ini, apakah sudah mengenal ataukah pernah mendengar ataukah belum pernah mendengar? Nah, marilah kita melihat apa itu biochar ya. Biochar itu adalah kepanjangan dari biokarval. Ya, jadi semacam arang, jadi arang hayati hasil pirolisis biomasa pada suhu yang tinggi tanpa oksigen. Jadi kalau kita tahu bentuknya seperti arang, tetapi dia punya fungsi yang luar biasa, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian aplikasinya apa biochar ini? Ya, salah satunya adalah peningkatan kesuburan tanah, penyimpanan karbon, pengolahan limbah, material dan pengolahan limbah dan material yang bersifat absorben. Kita tahu bahwa limbah biomasa itu sangat tinggi dan tentunya masih belum banyak dimanfaatkan. Seperti di daerah kami di wilayah Jawa Timur, ya khususnya kalau saya dari Sidoarjo mengarah ke Mojokerto, kemudian Jombang, Kediri, Nganjuk. Nah, itu adalah daerah-daerah yang sangat potensial pertanian. Dari hasil pertanian tentunya ada limbah yang juga dihasilkan dari aktivitas manusia setelah memanen itu. Mereka biasanya hanya membakar, mereka tidak mengetahui atau kurang peduli ya. Jadi dibuang begitu saja tanpa memiliki nilai. Maka dari itu kami berupaya untuk mengedukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan limbah biomasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dan tentunya dari limbah ini yang belum dimanfaatkan secara optimal ternyata memiliki peluang yang besar. Kita buat menjadi riset, kita buat menjadi inovasi dengan menggandeng beberapa akademisi ya dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian untuk melakukan atau pembuatan biochar ini, yaitu mengubah limbah menjadi sumber daya yang berharga dan tentunya bisa bermanfaat pada lingkungan. Kemudian selanjutnya terkait dengan mengapa kita memilih limbah biomasa yang melimpah tadi akan kita gunakan menjadi suatu arang hayati yaitu biochar. Ternyata tanah itu tidak selalu bagus ya untuk ditanami, tidak selalu sesuai dengan kriteria. Misalnya kita bagaimana menanam padi tentunya berbeda dengan menanam cabai, menanam tanaman-tanaman yang lain. Nah, tanah itu harus diperhatikan pH-nya, keasamannya. Kemudian kita tahu bahwa tanah itu ada yang tanah itu tanah yang subur, ada tanah liat, ada tanah gambut, dan yang lebih parah lagi adalah tanah bekas limbah, tanah bekas tambang. Nah, ini tentunya tanah-tanah tersebut juga tidak sehat ya. Nah, kemudian di daerah kami karena adanya bencana waktu itu adalah bencana lumpur lapindo, ya, sampai sekarang memang tanahnya itu kurang produktif untuk ditanami.
tanah hasil dari semburan lumpur lapindo itu produktif untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata itu oke. Tapi untuk ditanami memang masih kurang subur. Dan itu kadang masih mengeluarkan bau seperti gas metan ya. Jadi gas belerang gitu, baunya sangat menyengat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terkurangi, tidak seperti dulu saat terjadi semburan yang lumpuh luar biasa. Maka dari itu kami mencoba biochar ini akan mengubah atau memperbaiki tanah-tanah yang mengalami kerusakan. Nah, ternyata tanah-tanah yang mengalami kerusakan itu akan menghambat produktivitas hasil pertanian. Nah, degradasi tanah mengacu pada penurunan kualitas tanah secara fisik, kimia, dan biologi. Akibatnya adalah struktur tanah menjadi padat dan tidak poros. Nah, ini akan menghambat perakaran pada tanaman. Kemudian kandungan unsur hara menurun sangat drastis, nah, sehingga tanaman akan kekurangan nutrisi. Kemudian aktivitas mikroorganisme tanah itu juga menurun. Nah, terganggunya proses siklus organik. Kemudian kemampuan tanah menyimpan air dan karbon juga berkurang. Secara langsung hal ini menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, sehingga ketergantungan pada pupuk sintetis atau pupuk kimia itu menjadi lebih tinggi dan peningkatan biaya produksinya juga tentunya lebih tinggi. Kemudian degradasi akibat penggunaan yang tidak berkelanjutan akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Dengan menerapkan biochar ini, kita dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan. Sehingga inovasi tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mendukung ketahanan pangan secara global. Selain itu, biochar ini juga bisa kita manfaatkan ya tentunya emisi karbon dari akibat limbah pertanian yang dibakar, kemudian yang tidak kita manfaatkan ya. Biasanya memang saya lihat masyarakat petani itu masih salah satu jalan ya dengan membakar. Nah, ternyata itu juga berakibat yang tidak sehat bagi lingkungan. Nah, limbah pertanian ya seperti jerami padi yang setelah panen itu pasti akan menghasilkan berlimpah ruah jerami padi, kemudian ranting, sekam, dan limbah hasil panen. Nah, itu seringkali hanya dibakar saja secara terbuka, dan ini akan apa yang dihasilkan dari proses pembakaran itu adalah yang pertama menghasilkan emisi karbon, yaitu karbon dioksida, CO2, kemudian CH4 atau metana, dan partikel halus yang mencemari udara. Kemudian menyumbang emisi gas rumah kaca yang akan mempercepat perubahan iklim. Kemudian menghilangkan potensi nilai guna limbah sebagai bahan baku produk bermanfaat seperti biochar. Pengolahan limbah pertanian yang tidak ramah lingkungan menjadi kontributor tersembunyi namun signifikan terhadap jejak karbon sektor pertanian. Limbah pertanian yang tidak dikelola dengan baik berkontribusi terhadap emisi karbon yang memperburuk perubahan iklim. Dengan memanfaatkan limbah ini menjadi biochar, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses ini tidak hanya mengolah limbah menjadi sumber yang berguna, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan karbon yang berkelanjutan, membantu kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kemudian proses pembuatan biochar ini juga menggunakan pendekatan green chemistry yang efisien, kemudian minim limbah dan ramah lingkungan. Ada 12 prinsip green chemistry. Nah, tetapi dalam pemanfaatan biochar ini kita hanya memanfaatkan atau menggunakan prinsip green chemistry. Yang pertama adalah penggunaan bahan baku yang terbarukan atau limbah biomasa. Kemudian proses yang ramah lingkungan dan hemat energi. Kemudian menghasilkan produk yang bermanfaat tanpa menghasilkan limbah beracun. Nah, ini kita lihat prinsip green chemistry. Di sini yang kita gunakan ada prevention, kemudian least hazardous chemical synthesis, kemudian
safer solvent and auxiliaries, design for energy efficiency, use of renewable feedstock, design for degradation, inherently safer chemistry for accident prevention. Jadi prinsip green chemistry yang digunakan dalam pemanfaatan biochar ini banyak yang mengarah kepada penggunaan bahan baku yang terbarukan, kemudian pelarut yang ramah lingkungan, kemudian menggunakan bahan baku yang terbarukan, ya, use renewable feedstock, dan mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan limbah menjadi biochar. Ini menggunakan proses yang namanya adalah pirolisis. Nah, proses pirolisis ini adalah mengubah limbah organik menjadi biochar melalui pemanasan pada suhu yang tinggi tanpa menggunakan O2 atau tanpa menggunakan oksigen. Dengan pendekatan ini kita tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga menciptakan produk yang bernilai tinggi. Biochar bisa digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menjadi sumber energi alternatif, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Jadi ini manfaat biochar untuk kesuburan tanah dan penyimpanan karbon. Tadi sudah saya sampaikan, tetapi di sini lebih pada studi kasus, ya, studi kasus di daerah Jawa Timur. Ya, ini yang sudah menjadikan desa tersebut desa mandiri energi, desa mandiri karbon adalah di daerah Kabupaten Pasuruan, di desa Bulunganyar. Nah, ini sekelompok petani binaan yang menggunakan biochar dari limbah sekam padi untuk memperbaiki lahan yang marginal, di lahan yang atau tanah yang rusak akibat penebangan liar, pembakaran, dan akibat dari tambang, kemudian akibat dari tumpahan, misalnya ada tumpahan minyak, ya, adanya hal-hal yang menyebabkan tanah tersebut kurang subur. Nah, mereka bisa memanfaatkan atau menggunakan biochar ini untuk memperbaiki lahan yang bersifat marginal tersebut. Dan ternyata hasilnya dalam 2 musim panen, produktivitas padi meningkat lebih dari 20% dan kandungan bahan organik tanah naik secara signifikan. Sehingga ini menjadi sebuah inisiatif bagian dari program Desa Mandiri Karbon dan Desa Mandiri Energi, sehingga bukti nyata bahwa desa tersebut juga mensukseskan program yang mengarah kepada pertanian berkelanjutan, mencintai lingkungan, dan tentunya tidak lepas semuanya dari dukungan CSR dan memang dibantu oleh beberapa perusahaan yang konsen terhadap program tersebut, yaitu yang digagas oleh suatu perusahaan terkait dengan pangan nasional. Kemudian, nah ini bisnis biochar yang memang baru kami mulai, ya, kami berupaya untuk menjadikan biochar ini sebagai bisnis. Bisa bisnis itu bagi kami sebagai dosen, dan tentunya dosen juga bergandeng dengan mahasiswa untuk menjadi program kewirausahaan mahasiswa dalam hal pemanfaatan limbah biomasa pertanian. Kami mencoba membuat ekowira briket, jadi itu produk kami, ya, briket dari tempurung kelapa, dari jerami padi, dan yang kedua adalah masih sama, yaitu arang hayati atau arang yang berasal dari limbah biomasa pertanian, yaitu biochar. Kami mencoba untuk menerapkan model bisnis yang ramah lingkungan dengan menggunakan bisnis model Canva untuk produk biochar kami. Jadi ada 9 bagaimana kita membuat supaya bisnis ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang ada dalam bisnis model Canva, dimulai dari key partner, kemudian ada key activity, ada key resources, value proposition, customer relationship, customer segment, dan channel.
Mungkin nanti bisa kita berbagi bagaimana membuat beberapa key partner untuk bisnis model Canva terkait dengan bisnis biochar agar mampu menjadi startup yang ramah lingkungan, kemudian startup yang bisa memberikan dampak terhadap pendapatan petani, pendapatan masyarakat tentunya, dan menjadikan desa itu bisa mandiri dalam bidang energi ataupun bidang eh, pangan ya. Kemudian kesimpulan yang bisa kami sampaikan beserta aksi nyata pada kegiatan ini yaitu bahwa biochar merupakan solusi ilmiah yang mengintegrasikan pendekatan green chemistry dengan kebutuhan bisnis dan lingkungan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas pertanian pada SDGs yang kedua, kemudian juga berkontribusi terhadap penyediaan energi bersih pada SDGs yang ketujuh, kemudian pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan pada SDGs yang ke-12, mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon SDGs yang ke-13, serta pelestarian ekosistem darat pada SDGs yang ke-15. Green chemistry menjadi pondasi penting dalam mewujudkan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk memperluas implementasi teknologi biochar sebagai langkah konkret menuju pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selalu semangat buat kita semua yang hadir di ruang Zoom ini. Salam lestari dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lila Puji Lestari atas materi yang sangat inspiratif. Kita telah memahami bahwa biochar melalui pendekatan green chemistry merupakan solusi inovatif yang mampu mengubah limbah biomasa menjadi produk bernilai tinggi yang ramah lingkungan. Untuk proses produksinya yang efisien, minim limbah, dan berkelanjutan membuka peluang besar baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Harapannya, melalui kolaborasi berbagai pihak akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat, teknologi ini bisa diimplementasikan lebih luas sebagai langkah nyata menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Itulah pemaparan dari Ibu Lila Puji Lestari, teman-teman. Selanjutnya yaitu masuk ke sesi diskusi untuk tanya jawab. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau diketik di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Kristi kepada Pak Wasiman. Saya bacakan pertanyaannya. Seperti apa peran anak muda dalam mendorong bisnis berkelanjutan di masa depan, Bapak? Oke, baik. Peran anak muda, apa tadi? Peran anak muda dalam Dalam mendorong bisnis berkelanjutan di masa depan. peran anak muda dan mendorong bisnis berkelanjutan di masa depan. Baik. Era sekarang adalah memang tadi sudah dikatakan oleh pembicara kedua dan pembicara yaitu berhubungan dengan era generasi Gen Y dan Z ya. Ya. Bahkan mungkin nanti ada generasi apa lagi gitu kan. Memang ya disinilah momentum anak muda untuk berkontribusi lebih banyak. Karena memang saat ini adalah dunianya kalian. Artinya dunia, ya saya selalu bilang bersyukur generasi-generasi yang lahir di tahun 2000, tahun 2000, 2010 kesinilah ya, 2010 terutama. Karena apa? Karena memang di situ era teknologi sudah sangat mendukung. Saya katakan sudah sangat mendukung sehingga memang tadi sudah dikatakan bahwa anak-anak sekarang bahkan mungkin sudah tidak tahu main di sawah itu.
Karena apa? Memang eranya berbeda. Ini adalah peran kalian untuk berkontribusi dalam hal dunia bisnis. Karena mau tidak mau 10 tahun lagi ya kalian yang akan mengambil estafet kepemimpinan untuk berkontribusi dengan negara ini. Caranya bagaimana? Ya kalianlah harus pada mandiri. Ya, generasi saat ini kan nanti akan ada waktunya bahwa generasi muda ini ya memang sangat-sangat berkontribusi. Ya saya katakan demikian kenapa? Ya karena faktor teknologi yang sedemikian cepat. Saya masih ingat pada saat saya mengikuti seminar ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa dunia di genggaman kita. Ya artinya bahwa dengan hanya modal HP kita bisa berbisnis, bahkan tadi saya katakan income-nya tak terbatas. Ya. Karena apa? Karena faktor teknologi itu. Ya. Bahkan ada beberapa mahasiswi ya di apa? Yang dia berbisnis cukup dari HP ya. Itu modalnya puluhan juta per bulan ya. Income-nya puluhan juta per bulan ya. Padahal modalnya hanya cukup sedikit. Dan itu sudah berjalan sekitar 4 tahun karena dia mulai bisnis dari pada saat tahun COVID lah. COVID sekitar pada saat COVID dia udah mulai berbisnis sampai saat ini. Dan itulah peran anak muda. Kenapa? Ya berbeda dengan era-era sebelumnya yang gimana mau mengenal teknologi. Ya, teknologi era sebelumnya tahun 2000 ke bawah kan masih sangat minimal ya. Dari segi kecepatan pun juga masih terbatas. Karena sekarang juga jauh berbeda dari kecepatan teknologi, era perdagangan bebas. Jadi kalian sangat harusnya bisa melihat peluang momentum ini untuk dijadikan bisnis oleh kalian. Karena ya tidak terbatas tadi dengan adanya era teknologi, katakan apa Pak yang buat bisnis, apapun bisa dijual kok, bisa dijadikan bisnis kok. Bahkan kalau kalian di Shopee daun pisang bahkan apa namanya? Ya, semua hampir semua tanaman bisa dijual. Artinya ya bisnis saat ini eranya bukan lagi manual, udah era teknologi yang dari ujung ke ujung gitu. Ya sudah tanpa batas ya. Jadi ya kalau bicara peran generasi muda untuk secara berkelanjutan, ya bagaimana generasi muda bisa mengambil momentum ini. Jangan HP itu hanya dijadikan untuk ya mungkin ya bocah bolehlah baca berita, tapi manfaatkan HP itu untuk bisnis. Sehingga dari HP itu kita bisa menghasilkan bahkan bisa mandiri ya bahkan ya kita tidak perlu lagi apa namanya dalam pembiayaan itu mungkin minta ke orang tua ya karena contoh lah nggak usah jauh anak saya jualan cireng laku. Nah, dari mana hanya modal WA grup tuh. Nah itu kan teknologi yang sangat sederhana saat ini, mungkin dia lewat Instagram, lewat Telegram, banyaklah cara mempromosikan untuk itu sih apa namanya itu moderator yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana pertanyaan dari saudari Kristi ya, itu berhubungan dengan peran generasi itu dalam bisnis berkelanjutan. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, langsung saja ke pertanyaan kedua dari Kak Farah. Selamat siang, saya Farah ingin bertanya untuk Ibu Ihwana. Bagaimana cara sederhana memulai integrasi teknologi dalam bisnis kecil menuju bisnis berkelanjutan? Kepada Ibu Ihwana, saya persilahkan. Iya, baik, terima kasih. Menarik ya pertanyaannya. Ya, bagaimana cara kita memulai ya integrasi teknologi ini dari bisnis kecil? Ya, karena kita harus tahu ya bahwa kita itu tidak bisa langsung besar ya. Kita harus memulai dulu yang kecil-kecil. Nah, berbicara tentang bisnis, pertanyaan pertama dulu adalah terkait dengan teknologi. Tanya dulu diri kita sendiri ya. Teknologi apa yang benar-benar kita butuhkan sebenarnya, ya?
Nah, kemudian pada saat kita fokus ingin tujuan berkelanjutan, pasti kita akan berbicara tentang lingkungan. Nah, bagaimana saat kita menjadi seorang pelaku bisnis? Yang pertama pasti kita akan menghemat energi, pasti kita mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi pada saat kita berbicara tentang yang kecil ya, nah, kemudian kita masuk ke dunia teknologi, ya. Yang nggak usah dulu yang terlalu tinggi ya, kita mulai yang kecil-kecil. Nah, bagaimana kita mulai mengurangi kertas? Ya, ini kan terkait dengan lingkungan ya, cintai bumi, ya. Nah, maka kita mengurangi kertas dengan cara apa? Sekarang mulai menggunakan Google Drive, ya. Nah, sehingga penggunaan kertas itu bisa kita kurangi. Kemudian bagaimana kita menggunakan misalnya aplikasi keuangan, ya. Nah, itu kan semua bagian dari teknologi. Nah, kemudian kita dalam hal menjual, kita menggunakan sosial media, marketplace, ya. Nah, itu kan semua jangkauannya luas, ya. Nah, memang sih marketplace ini kan dengan sosial media ini pasti ada plus minusnya. Nah, sekali lagi tergantung tanya diri kita, teknologi apa yang kita gunakan. Nah, kemudian ada namanya digitalisasi proses sederhana. Yang sederhana saja ya. Mulai menggunakan misalnya spreadsheet ya. Jadi setiap siapapun yang akan misalnya menginput sesuatu silakan di dalam aplikasi. Kemudian sekali lagi kurangi penggunaan kertas ya, laporan-laporan, invoice-invoice. Nah, itu silakan digunakan melalui aplikasi ya, simpan di apa namanya? Mungkin di foto dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini memang harus secara bertahap ya, pelan-pelan ya. Kemudian kenapa sekarang kan ada istilah itu gunakan apa namanya ada chatbot ya. Nah, itu semua termasuk teknologi yang bagaimana memudahkan pelanggan untuk pada saat kita tidak ada bertanya, kita langsung replay ya. Kemudian gunakan teknologi yang ramah lingkungan ya. Kita menggunakan invoice-invoice misalnya, kemudian pemantauan energi ya. Nah, itu semua yang harus kita lakukan. Nah, memang kecil ya apa namanya, tapi itu sangat banyak manfaatnya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, terkadang kan kita sebenarnya pada saat teknologi sudah masuk, terkadang kan SDM kita tidak siap, ya. Nah, maka apa? Selalu upgrade kita punya SDM, ya. Jangan cuma sampai di situ saja, ya. Gunakan teknologi yang ada sekarang. Sekarang kan banyak sumber yang bisa kita dapatkan, ya. Ada di YouTube, ada di Google, ya. Kemudian pemanfaatan AI. Nah, itu semua hal yang bisa meningkatkan kita punya literasi teknologi, ya. Nah, kemudian ya hal-hal yang sederhana ini yang bisa kita manfaatkan, kita bisa memulai ya bagaimana bisnis ini bisa berkelanjutan ya. Karena hal-hal yang sederhana dan kecil dulu ya kita harus mulai untuk menuju kepada bisnis yang berkelanjutan. Intinya kita pada fokus pada bisnis berkelanjutan itu adalah 3 kan tadi, ekonomi, ya, lingkungan dan sosial. Nah, ini semua yang harus kita kawal ya sehingga bisnis kita bisa berkelanjutan. Pertamanya bagaimana lingkungan yang harus kita perhatikan. Seperti itu Mbak Moderator dari saya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, ditujukan untuk Ibu Lila dari Kak Sheila. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengembangkan bisnis biochar di tingkat lokal? Baik, baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak siapa ini Mbak? Mbak Sheila, Sheila. Ibu, ya. Baik, pertanyaannya adalah apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengembangkan bisnis biochar di tingkat lokal? Mbak Sheila, mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Tantangan terbesar yang saya alami ini ya Mbak Sheila. Yang pertama adalah kita sadar bahwa memang mereka ya yang kita maksud mereka itu adalah petani ya dan pelaku usaha itu memang masih minim pemahaman
dan kesadaran akan mencintai lingkungan yang berawal dari limbah, khususnya adalah limbah biomasa pertanian. Ini memang yang kami hadapi. Jadi mereka itu hanya beranggapan bahwa kalau namanya bertani itu ya pastinya yang diharapkan hanya hasilnya yang berlimpah gitu aja. Jadi yang penting panennya banyak ya, Besok midi. tanpa memikirkan untuk mendapatkan panen yang banyak, panen yang bagus, nilai jual yang tinggi itu apa yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita bicara tentang biochar ini memang tidak satu kali dua kali. Nah, kita memang harus memberikan contoh-contoh studi kasus keberhasilan dari biochar ini seperti apa. Karena sangat susah sekali yang kami hadapi. Jadi mereka ini hanya berpikir bahwa nanam kemudian langsung tumbuh subur, panennya banyak gitu, tanpa memikirkan tentang hal-hal yang terkait dengan mempersiapkan supaya tanah itu sehat. Kalau tanahnya sehat berarti nanti tanamannya juga akan berbuah dengan baik, dan tentunya kita akan membebaskan dari yang namanya pupuk sintetis. Ini memang masih kami hadapi itu sebagai sebuah tantangan. Tetapi kami akan berupaya untuk menyampaikan hal tersebut melalui apa? Edukasi, pendampingan ya, dan tentunya adanya dukungan kebijakan. Kebijakan dari minimal kalau kita di tingkat yang paling rendah adalah pemerintahan desa. Dukungan kebijakan dari pemerintahan desa, kemudian tingkat kecamatan dan tentunya tingkat kabupaten ya untuk menghasilkan suatu produk ya. Tentunya kita juga akan mengurangi keberadaan pupuk sintetis itu. Nah, kemudian biochar ini menjadi solusi tentunya. Nah, ini akan bisa terlaksana apabila bisa merangkul semua stakeholder, petani, pelaku usaha, pemerintah, universitas, ya, akademisi, mungkin universitas yang memiliki prodi-prodi pertanian itu juga punya aware terhadap kegiatan ini. Nah, kemudian kami tadi juga sudah menyampaikan pada model bisnis Canva untuk proses biochar ini, Mbak Sheila ya. Jadi kalau tadi di slide itu mungkin kurang jelas, saya ulang sedikit ya, beberapa elemen BMC yang cocok untuk menjawab tantangan bisnis biochar di tingkat lokal. Yaitu yang pertama adalah customer segment. Tantangan yang kita hadapi adalah kurangnya pemahaman petani dan pelaku usaha terhadap manfaat ini. Solusinya bagaimana? Nah, kita menentukan segmen pelanggan yang spesifik dan edukatif itu siapa saja. Maka kami buat yang pertama adalah petani kecil, komunitas petani, kemudian kelompok-kelompok wanita tani, kemudian mungkin ada sekolah pertanian ya. Sekarang ada di tempat kami itu namanya PKK Ormawa. Jadi program penguatan organisasi kemahasiswaan itu ada topik tentang sekolah pertanian. Ya, ini juga sebagai salah satu wadah bahwa pemahasiswa itu akan memberikan dampak. Jadi kampus berdampak sekarang yang lagi digaungkan di periode kementerian yang baru ini. Kemudian ada UMKM yang memiliki pupuk-pupuk organik. Jadi mungkin nanti akan kita bandingkan karena mereka pasti akan bertanya lebih enak mana ya, pakai pupuk kompos, pakai pupuk kandang ya dibandingkan dengan biochar ini. Padahal sebenarnya biochar itu tidak harus bersifat sebagai pupuk. Jadi biochar itu bukan pupuk, tetapi pembenah tanah, memperbaiki kualitas tanah. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kemudian kami juga membuat value proposition. Biochar ini memang belum dianggap dan belum dianggap punya nilai di pasar lokal. Kalau kita bicara pupuk NPK, pupuk urea, kemudian pupuk-pupuk yang lain ya, itu mungkin mereka langsung bisa mengerti. Tapi kalau biochar ini mereka masih menganggap itu belum memiliki nilai. Tapi kami menyiapkan solusi dari BMC ini apa?
yaitu merumuskan manfaat biochar secara spesifik dan mudah dipahami. Bahwa biochar ini bisa menurunkan kebutuhan pupuk, ya. Walaupun memang tidak satu fungsinya saja sebagai pupuk. Salah satunya adalah bisa sebagai pupuk dan fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Ini sangat perlu kita sampaikan kepada mereka karena menyumbang oksigen, menurunkan emisi karbon dan sebagainya. Walaupun mereka tidak tahu yang namanya karbon dioksida itu seperti apa ya. Nah ini tapi kita lebih edukatif untuk memberikan pendekatan dan pendampingan kepada mereka. Kemudian produknya bernilai jual yang berasal dari limbah. Nah, kemudian kita membuat key activity juga. Apa tantangan yang akan kita hadapi terkait dengan minimnya akses pada alat, ya. Karena memang secara garis besar kalau kita melihat proses pembuatan biochar tadi disampaikan adalah dengan menggunakan pirolisis. Pirolisis adalah sebuah reaktor. Nah, ini sepertinya ngeri untuk membuat ini butuh biaya, butuh teknologi tepat guna yang canggih. Nah, itu mereka akan merasa kurang ada pelatihannya, kurang ada pendampingan dan tidak tahu bagaimana proses kerjanya. Nah, maka dari itu kita membuat dengan modifikasi dengan prinsip yang sama yaitu pembakaran tanpa oksigen. Walaupun tidak seperti alat pirolisis yang ada di laboratorium. Kita bisa memodifikasi dengan prinsip yang sama yaitu pirolisis ya, pembakaran tanpa oksigen menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Kemudian key partner. Nah, mereka juga keterbatasan pada sumber daya lokal. Nah, solusinya kita membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk transfer teknologi, transfer inovasi, teknologi tepat gunanya, kemudian dengan pemerintah desa, kita ingin mendapatkan dukungan kebijakan dari program desa untuk melirik ya dalam RPJM desnya mungkin terkait dengan lingkungan ini yang bersih dan sehat, yang menomorsatukan tentang lingkungan dan tidak ada limbah. Kemudian CSR juga perlu kita gandeng untuk mendapatkan pendanaan. Kemudian lembaga-lembaga yang lain yang terkait dengan bidang pertanian. Kemudian channel, nah channel ini juga kita sudah menyusun rantai distribusi dan pemasaran itu seperti apa, karena selama ini mereka hanya menjual misalnya pupuk ya antar petani ya di BUMDes itu. Nah, sekarang kita kenalkan mereka karena tadi kita menginginkan adanya bisnis yang berkelanjutan tentunya menggunakan digitalisasi. Nah, ini kita salurkan penjualan-penjualan melalui lokal dan secara digital ya paling tidak kita mengenalkan media-media sosial yang simple ya pada mereka. Nah, sehingga minimal kita memberikan pemahaman bahwa limbah menjadi nilai tambah dengan melalui proses yang tidak terlalu rumit ya, tetapi tetap memberikan kebermanfaatan bagi sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu Mbak memang tantangan yang saat ini secara pribadi kami hadapi, tetapi dengan pelan-pelan insya Allah memang harus ada indikator keberhasilan dari kegiatan yang sedang kami lakukan. Terima kasih Mbak Moderator dan penanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lila telah memberikan penjelasannya terkait pertanyaan tersebut. Mengingat waktu telah habis untuk pertanyaan dari Kak Tulus, bisa langsung menghubungi ke Bapak Wasiman atau Ibu Ihwana nanti ya. Selanjutnya ke acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah di-share di kolom komentar. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, narasumber, dan para peserta yang telah berpartisipasi mendukung acara webinar series ke-25 ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini membawa manfaat besar dan membuka wawasan kita tentang bagaimana menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.
Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama saya mengantarkan jalannya acara ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. moderator. Terima kasih semua. Terima kasih Oke. Bapak Ibu. Mau izin live ya. Ya. Baik Bapak, silakan.